Halo, selamat malam. Hari ini tanggal 29 Februari 2024 jam 9.36. Saya ingin merekam history chat saya dengan Bank BPR terakhir. Ini saya simpan sebagai bukti mengenai pelunasan denda. Jadi sebenarnya cicilan pokok dan bunga saya sudah selesai. Memang sempat terhambat di masa pandemi, dan waktu itu saya mengalami termasuk yang berdampak terhadap pandemi. Saya tidak bekerja lagi terhitung 2019, kemudian saya bekerja sebagai konsultan dan pengajar dosen. Nah, saat itu saya mengajukan keringanan atas dampak itu karena saya tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran cicilan setiap bulan selama 10.500.000. Sebenarnya 10.300.000 berapa gitu saya lupa. Tetapi Bank BPR tidak memberikan solusi sama sekali. Dan sempat terjadi perselisihan ingin menyita rumah, tetapi ya orang rumah tidak terima gitu ya, karena kami terdampak. Nah, sempat saya ditawarkan untuk diberikan solusi, tapi cicilan ulang, dihitung ulang, yang saya lihat itu bertambah besar, tapi bukan solusi jadinya. Akhirnya ya sudah, saya biarkan saja demikian, saya pasrah dengan ya kebijakan denda yang diterapkan lah. Saya pikir BPR bisa bersikap bijak di tengah-tengah pandemi itu. Nah, tetapi saya punya niat baik untuk menyelesaikannya dan akhirnya selesai itu cicilan sampai dengan cicilan terakhir. Nah, sejak cicilan terakhir saya sempat datang ke BPR minta print out semua dan saya sudah dapat. Ternyata total dendanya sebesar 140 juta lebih gitu ya, 143.956.392. Dan saya memastikan saya belum bisa melunasi denda itu secara langsung karena ekonomi masih terdampak. Dan saya tanyakan ke pihak bank dan pastikan bahwa tidak ada denda berdenda, dan memang harusnya begitu. Nah, waktu saya datang ke sana itu saya sempat ngobrol proses penyelesaian, saya minta pengurangan, lalu saya diminta mengajukan surat. Beberapa hari kemudian saya ajukan surat dan saya dapat pengurangan sebesar berapa persen ya. Pokoknya total pengurangan itu menjadi 20%. Potongannya 20% menjadi 28.791.278, dan sehingga cicilan saya sebesar 115.165.114. Sekali lagi, ini bukan cicilan, ini adalah denda, dan denda tidak ada bunga berbunga. Dan saat itu sempat terlontar katanya kalau saya tidak melunasi denda, maka saya akan dikenakan biaya penyimpanan setiap bulan. Lalu saya protes, lah kan saya bukan berniat menyimpan, tapi saya belum memiliki kesanggupan melunasi denda sebesar itu, dan kenapa pihak BPR masih menerapkan denda? Apakah dia ingin terus meraih manfaat dari tengah-tengah kesulitan ekonomi saya? Nah, sempat terjadi debat panjang. Ya sudah, akhirnya terlontar waktu itu dikatakan bahwa selama Bapak ada cicilan denda, itu tidak akan dikenakan biaya penyimpanan berkas. Oh ya sudah, akhirnya sejak itu saya komitmen mulai menyicil setiap bulan sesuai kemampuan saya terhadap denda itu. Nah, sampai dengan 3 kali saya menjalankan cicilan gitu ya. Oke, lalu
entah kenapa di cicilan ketiga, di pembayaran denda saya yang ketiga, saya sebenarnya punya rencana itu, pembayaran bertingkat. Jadi memang pembayaran denda saya pertama itu sebesar, eee, saya menggenapkan cicilan ini kan 15 juta 165.000 114 ya. Pembayaran denda pertama saya bayar di 165.144 karena saya ingin bulat gitu. Lalu cicilan kedua saya bayar 200.000. Cicilan ketiga saya bayar 300.000. Seterusnya cicilan keempat akan saya bayar 400.000. Cicilan kelima saya bayar 500.000 dan sebagainya. Sehingga saya prediksi itu akan selesai di waktu 3 tahun kurang beberapa bulan. Ya, memang waktu itu sempat protes BPR kenapa saya bayar cuma 165.000. Ya saya bilang ya segitu kemampuan saya untuk bayar saat itu. Saya tidak ceritakan eh, skema pembayaran saya ini ke mereka. Saya ingin melakukan tahap. Lalu cicilan ketiga, sebelum cicilan keempat di bulan Februari ini memang saya tunda pembayaran denda karena saya memiliki eh, sedikit tertegun loh. Kok saya nggak dapat surat balasan atas surat yang saya ajukan ya? Lalu saya minta surat. Jadi kurang lebih begini bunyinya. Selamat pagi, mohon konfirmasi Ibu. Sekarang saya sisa berapa denda saya setelah melalui beberapa kali pembayaran denda terakhir, gitu ya. Ini asli dengan pihak BPR. Kalau kita klik nomornya, ya, eh, ini kode BPR ya. Oke, tunggu. Saya mau lihat kode ini nomornya di mana ya. Oke. Ya. Oh, di sini ya, di sini tunggu. Saya pinggirkan dulu. Nah, ini nomornya ya, nomor pihak BPR-nya. Oke, ini BPR Prima. Ini asli kontaknya, saya tidak rekayasa kontak. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini nomornya. Jadi ini benar nomor BPR Karawaci. Gitu ya. Oke. Ya sudah, diskusi saya di situ eh, tanggal 7 Februari saya tanya, lalu tanggal 22 Februari baru dijawab. Selamat pagi Pak, mau menginfokan mengenai sisa denda Bapak sesuai dengan yang Bapak selalu update saat pembayaran sisanya 14.500.000. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala jadi baru dan sebagainya lah ya. Nah ini saya scroll biar bisa dibaca. Intinya saya minta surat gitu ya. Intinya saya minta surat. Ini cukup banyak gitu ya. Oke. Ada surat jawaban nggak ya atas surat yang saya ajukan dulu Mbak terkait beberapa denda yang harus saya selesaikan setelah diskon gitu ya. Nah, untuk yang permohonan Bapak yang ini sudah dijawab Pak sebelumnya 143 956 392 didiskon oleh pusat 20%, potongan 28 juta 761.270 sehingga denda Bapak setelah diskon menjadi 115 juta. Surat yang mana lagi ya Pak? Karena surat yang terakhir saya ajukan ke pusat itu jawabannya sehingga Bapak menyicil sampai sekarang dengan jumlah denda yang sudah didiskon. Iya, surat yang terakhir saya kirim itu kan surat permohonan pengurangan denda. Kan itu suratnya sudah saya lampirkan di pusat dan itu hasilnya Pak. Bapak dapat diskon 20%. Nah, kan di ACC dapat pengurangan hingga 115 juta. Iya, saya dapat diskon 20% dan mana suratnya sebagai jawaban yang harus saya selesaikan. Waktu itu di diskon 20% kan cuma dijelaskan di WA. Nah, ya sudah kalau gitu saya minta suratnya ya Mbak untuk dasar saya melunasi gitu ya. Saya ingin ada kekuatan lah dasar berapa yang lunasi. Jadi untuk jawaban dari pusat mengenai diskon itu tidak dalam bentuk surat Pak. Terus dalam bentuk apa? Saya tanya. Tapi surat internal kita yang langsung ajukan ke pusat. Dan sifatnya setelah ada hasil kita sampaikan tidak untuk difotokan. Terus di saya tahunnya harus lunas berapa itu, mana suratnya. Nanti kita buatkan Pak surat sendiri dari cabang. Kan pusat tidak mengeluarkan surat. Nanti kita buatkan surat pemberitahuan jumlah denda Bapak. Nah, iya silahkan buatkan saya surat resmi beberapa
denda yang saya final dan harus diselesaikan. Itu saya tanya. Sekarang belum ini Bapak mau bayar lagi, berapa cicilan dendanya Pak? Sepertinya bulan ini belum ada pembayaran. Nah gitu. Saya jawab, saya menunggu surat itu. WA saya terakhir kalau nggak salah, saya tanya awal bulan ini. Dan kalau sudah ada kejelasan, saya lanjutkan cicilan pelunasan denda rutin per bulan dan nilainya akan selalu naik gitu ya. Dari informasi jumlah denda yang saya dapatkan dengan pola pembayaran denda saya sekarang, menurut hitungan saya harusnya selesai dalam waktu 3 tahun. Tapi saya butuh surat resmi berapa total yang harus saya lunasi ya. Oke. Oke, baik, kalau perkiraan dalam waktu 3 tahun selesai dengan sisa denda harusnya pembuatnya 3 juta lebih Pak transfer ke kami ya gitu. Enggak juga, saya punya pola pembayaran bertahap. Jadi mohon siapkan suratnya ya, saya bilang. Jangan dari nilai ini, mulai dari nilai ini saya dibuatkan ya. Oke, jangan karena nilai sebelumnya kan 115 berapa gitu ya. Jangan dari nilai ini, mulai dari nilai awal setelah diskon. Kalau sampai sekarang kan saya sudah masuk 3 cicilan ya. Dari total dendanya mulai dari sebelum saya nyicil pertama dan setelah diskon. Gimana Ibu suratnya? Saya tanya lagi. Nah, dia kirim suratnya nih guys gitu ya. Saya download suratnya lalu saya buka. Oke. Nah, bunyi suratnya ini. Guys, ya bunyi suratnya ini, cicilan sih dimasukkan gitu. Ini ada ya, dibaca saja. Ini total yang saya bayar pertama 165 karena saya ingin membulatkan cicilan sehingga sisa 115 juta. Lalu cicilan kedua saya bayar 200.000, cicilan ketiga saya bayar 300.000. Niatnya sesuai dengan nomor cicilan nilainya segitu. Cicilan keempat 400.000, cicilan kelima 500.000, cicilan ke-10 ya 1 juta, cicilan ke-11 ya 1.100.000 gitu ya. Nah itu saya hitung selesai dalam 3 tahun kurang gitu. Nah ini yang saya butuhkan, tetapi ini ada pernyataan sepihak yang di luar kesepakatan sebelum saya menyicil denda itu. Waktu itu dikatakan selama saya melakukan pembayaran, saya tidak dikenakan biaya penyewaan berkas gitu ya. Tetapi di sini dibuat sepihak. Saat ini dokumen aset jaminan Bapak Ibu masih disimpan di PT BPR Prima Kredit Mandiri. Jika tidak segera dilakukan pelunasan kewajiban dan pengambilan dokumen aset jaminan, kami tidak bertanggung jawab jika suatu saat dokumen aset jaminan tersebut hilang rusak. Ini aja udah nggak bener gitu kan. Bagaimanapun kondisinya dia harus tanggung jawab lah gitu ya. Karena dia kan tidak memberikan dokumen karena saya belum melunasi. Saya belum lunasi karena saya belum memiliki dana secara langsung sehingga saya cicil. Berarti selama saya nyicil harusnya BPR tetap bertanggung jawab atas surat ini, gitu ya. Poin kedua nih yang di luar kesepakatan gitu ya, yang membuat saya ragu untuk melanjutkan pembayaran denda ya. Dua ini tiba-tiba ditambahkan secara sepihak di luar penjelasan waktu saya menghadap minta pengurangan denda gitu ya. Waktu itu dikatakan selama Bapak ada cicilan tidak ada akan kena biaya berkas. Nah, maka saya cicil setiap bulan walaupun kecil. Di sini dikatakan dikenakan biaya penyimpanan aset jaminan. Nah, safety box sebesar 100.000 per bulan sejak lunas pokok dan bunga dan akan terus diakumulasi hingga seluruh tunggakan denda lunas dan aset jaminan diambil dari PT BPR Prima Kredit Mandiri itu. Nah, ini sepihak nih gitu ya. Oke, ya udah kalau sudah ini saya tutup ya. Saya lanjutkan ke WA. Nah, lalu saya tanya, Oke, ini saya jawab dulu ya. Oke, terima kasih. Tapi kenapa ada ketentuan nomor 2 perihal yang kena biaya penyimpanan sebesar 100.000? Bukankah dari awal kesepakatan kalau tidak ada pembayaran maka akan dikenakan biaya penyimpanan? Itu saya bilang. Kan ini saya nggak mau dong dimainin terus dong setelah saya nggak dapat bantuan keringanan di masa pandemi. Setelah saya berniat naik lunas di BPR masih mau memanfaatkan saya terus gitu ya. Oke, karena waktu itu ada kesepakatan, bukankah dari awal kesepakatan kalau tidak ada pembayaran maka dikenakan biaya penyimpanan? Begini, bukankah dari awal kesepakatannya kalau tidak ada pembayaran maka akan dikenakan biaya penyimpanan? Nah, itu saya katakan, kenapa di situ tetap dikenakan biaya penyimpanan yang akan diakumulasi gitu ya.
Nah, berarti kan kalau saya lunas 3 tahun berarti ada tambahan 3 juta dong. Kita 3.600.000 gitu ya. Nah, ini jawaban dia nih. Itu hanya pemberitahuan saja, Pak. Dan itu format dari kami mengenai pemberitahuan denda ke semua nasabah. Saya jawab, harusnya ditambahkan jika tidak ada pembayaran pada bulan berjalan. Gitu, saya akan kembali ke kesepakatan awal. Bukankah begitu ketentuannya waktu awal diskusi kita? Saya jawab begitu. Fokus ke jumlah denda Bapak aja, abaikan saja itu Pak jika Bapak selalu ada pembayaran. Nah, kan saya ingin ada tertulis, sementara bunyinya nggak begitu, gitu ya. Nah, saya khawatir nih BPR berniat buruk lagi nih, akan memanfaatkan di ujung. Ketika saya lunas, dokumen ditahan, disuruh menyelesaikan, atau bahkan dinaikkan nilai penyewaannya, kan gitu kan? Nah, bunyinya saya jawab lagi, bunyinya tidak demikian. Hal ini nanti menjadi tagihan di akhir saat ingin mengambil berkas, karena jelas disebutkan di sana akan diakumulasi. Tolong tuliskan ketentuan biaya penyimpanan akan dikenakan jika tidak ada pembayaran. Begitu loh Ibu, saya jawab begitu. Ini sudah formatnya Pak, baku, dia bilang. Alah, terulang lagi aja jebakan Batman, saya bilang. Saya sudah punya pengalaman sama BPR, di mana masa pandemi saya mengajukan keringanan karena terdampak pandemi tetapi tidak diberikan. Akhirnya denda saya sebesar itu, ya karena saya tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Sekarang BPR masih ingin memanfaatkan saya dengan biaya penyimpanan setiap bulan yang diakumulasi saat pengambilan berkas. Padahal saya punya niat baik untuk menyelesaikan. Tuh, ya kan jawaban saya. Jawaban dia nih, intinya gini ya Pak, jika Bapak pembayaran rutin tiap bulan lagi, nanti jumlahnya berbeda atau biaya tambahan lagi, Bapak boleh komplain ke kami. Dan setiap Bapak bayarkan dan lain-lain di info sisanya. Jadi apa yang dirugikan Pak? Kan hitungannya sesuai dengan Bapak dan kami. Jadi Bapak boleh komplain komplain kalau hitungan kita beda ya Pak. Bapak boleh update setiap saat, setiap Bapak bayar, nggak apa-apa. Kita selalu jawab dan memberikan info terus. Nah, gitulah. Hitungannya sudah benar. Yang saya permasalahkan biaya penyimpanannya. Nggak usah dipermasalahkan Pak, selama Bapak tidak ada masalah. Ini akan menjadi tagihan tak terduga di akhir saat saya sudah melunasi dendanya dan ingin mengambil berkas. Kita selalu update setiap Bapak minta angka. Bapak boleh komplain kalau beda. Apa dasar komplain saya? Kan surat jelas tertulis demikian. Ya, atau kalau memang ingin, nah inilah saya jawab terakhir. Ini saya screenshot lah dari surat tadi. Atau kalau memang ingin, ini saya buka screenshotnya, ya begini. Tunggu ya Dedek, bentar. Atau kalau memang ingin ini tidak dipikirkan, ya sudah Mbak, usulan saya hilangkan saja catatan poin 1 dan poin 2 itu supaya tidak jadi fokus pembahasan. Jadi suratnya cukup menginformasikan jumlah denda yang dibebankan. Poin 1 nggak perlu dijelaskan karena bagaimanapun yang memegang harus bertanggung jawab keamanan berkas, dan poin 2 menjelaskan tidak ada beban biaya penitipan selama pembayaran denda berjalan. Nah, itulah. Habis itu guys, ini terakhir hari Sabtu kemarin ya. Ini terakhir tanggal dia jawab itu Sabtu kemarin itu ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 24. Habis itu belum dijawab lagi guys gitu ya. Sehingga saya masih menunda pembayaran. Demikian rekaman bukti digital saya ya. Saya khawatir akan menjadi masalah di ujung, tetapi ini sudah menjadi rekaman bagaimana pembicaraan saya dengan WA dengan beliau. Karena bagaimanapun BPR nggak mau mengeluarkan surat, tetapi memberikan pasal pemberitahuan yang endingnya nanti akan dia tagih di ujung lah menurut saya gitu ya. Terima kasih.